Wakil Rektor Ling Xuang menyarankan agar Su Jingming segera kembali untuk beristirahat. Sebelum berpisah, ia kembali merangkum seluruh hasil dan pencapaian yang telah diperoleh Su Jingming dalam perjalanan ini, yakni sumber daya kultivasi peringkat S yang disediakan oleh Universitas Qingjing, hak untuk memilih satu teknik tempur dari perpustakaan gabungan 3 universitas, serta keberangkatan kembali ke Gua Iblis pada keesokan harinya guna mengumpulkan ramuan langka yang berhasil diamankan oleh Universitas Modu. Su Jingming menyetujui seluruh pengaturan tersebut tanpa ragu. Sambil melangkah pergi, ia merenungkan betapa luar biasanya hasil perjalanan ini. Izin akses reruntuhan peradaban, poin akademi, sumber daya peringkat S serta panen besar ramuan dan material binatang buas, dari sudut pandang manapun perjalanan ini dapat dikatakan sebagai kemenangan yang nyaris sempurna. Di tengah percakapan mereka, seorang pemuda berambut hitam panjang menghampiri. Dengan sikap sopan, ia memuji pertarungan luar biasa Su Jingming, seraya menyatakan bahwa menyaksikan seorang jenius sepertinya merupakan sebuah keberuntungan yang langka. Su Jingming membalasnya dengan ucapan terima kasih yang singkat dan sopan. Setelah pemuda itu pergi, Su Jingming menanyakan identitasnya. Song Chiu-wun menjelaskan bahwa ia adalah Dong Shen dari Universitas Jingcheng, mahasiswa yang meraih peringkat ketiga, tepat di bawah Su Jingming dan Qiran Rao. Su Jingming tampak terkejut. Dong Shen ternyata telah mencapai tingkat 2 lanjut. Menyebutnya sebagai monster sama sekali bukanlah sebuah berlebihan. Chiu-wun tertawa kecil dan menggoda Su Jingming, bertanya apakah ia secara tidak langsung juga sedang memuji dirinya sendiri, mengingat ia telah berada di tingkat 3. Dengan senyum jahil, Su Jingming bercanda bahwa dirinya berbeda dan memiliki jalan pintas yang memungkinkannya naik tingkat hanya dengan 1 klik. Ketika ia bertanya apakah Chiu-wun mempercayainya, Chiu-wun hanya memutar mata dan menjawab datar bahwa ia sama sekali tidak mempercayainya. Adegan beralih. Di luar sebuah bangunan bergaya gotik yang megah, atmosfer berubah menjadi gelap dan menekan. Di dalam aula besar, sosok-sosok berjubah berlutut rapi di lantai. Di pusat ruangan, seorang pria melayang di udara, Sang Uskup Agung. Sebuah bola cahaya merah muda berputar perlahan di atas telapak tangannya, sementara ia memimpin para pengikutnya dalam lantunan fanatik. Sejak menerima mandat langit, Dewa Langit adalah abadi. Dengan suara tenang namun berwibawa, Uskup Agung menanyakan apakah seluruh pengaturan di perkebunan telah diselesaikan. Seorang bawahan segera menjawab bahwa semuanya telah dipersiapkan dengan sempurna. Perintah berikutnya terdengar dingin dan tanpa belas kasihan. Bawahan tersebut ditugaskan untuk menangani para pengajar dari 3 universitas dengan instruksi jelas untuk membunuh sebanyak mungkin. Para pengikut langsung menyatakan persetujuan tanpa sedikit pun keraguan. Uskup Agung kemudian menoleh ke arah sosok berjubah bertudung yang mengenakan topeng, memanggilnya sebagai Putra Suci. Ia memberikan tugas khusus kepadanya menangani para pengguna peringkat S yakni Su Jingming dan Qiran Rao, karena hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan sang putra. Dengan senyum mengerikan, Putra Suci menjawab bahwa jarak antara dirinya dengan para pengguna peringkat S tidaklah sejauh yang mereka bayangkan. Jika para pengguna peringkat S bersedia bergabung dengan sekte Mandat Langit, maka mereka harus direkrut. Namun jika menolak, mereka harus dibunuh tanpa ampun. Menghadap seluruh pengikutnya, Putra Suci menyatakan bahwa hari esok akan menjadi debut agung sekte Mandat Langit. Mereka akan mengumumkan keberadaan mereka kepada seluruh negeri dengan cara yang paling kejam dan paling mencolok. Aula kembali bergemuruh oleh lantunan fanatik. Sejak menerima Mandat Langit, Dewa Langit adalah abadi. Sementara itu, para mahasiswa telah tiba di perkebunan Gua Iblis. Di hadapan mereka berdiri sebuah rumah kaca raksasa dengan ornamen rumit yang jelas ditandai sebagai zona terbatas. Ketika memasuki area itu, mereka terperangah oleh pemandangan bunga api matahari peringkat C yang mekar dengan indah. Semangat pun langsung membara saat membayangkan nilai ramuan berharga itu. Mereka disambut oleh kepala pengawas basis, seorang pria bernama Mayang yang menyapa para instruktur dan mahasiswa dari 3 universitas besar. Mentor utama Hupang menjelaskan bahwa para wakil rektor tidak turut hadir karena misi ini dinilai tidak berbahaya. Bahkan jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, wakil rektor Ling Xuang dapat tiba dalam hitungan menit berkat kemampuan ruang yang ia miliki. Mayang kemudian memimpin rombongan masuk lebih dalam ke dalam rumah kaca dan mulai membagi tugas pengumpulan. Universitas Qingjing bertanggung jawab mengumpulkan bunga api matahari. Universitas Jingcheng ditugaskan untuk memanen rumput api merah.
Universitas Modu ditugaskan untuk memanen rumput pembersih hati. Setelah pembagian tugas tersebut selesai, Mayang tiba-tiba menambahkan sebuah aturan yang tidak terduga. Ia menyatakan bahwa 3 mahasiswa baru dengan peringkat tertinggi harus dipisahkan dari rombongan utama. Hupang segera mempertanyakan keputusan tersebut, menegaskan bahwa pada perkebunan-perkebunan sebelumnya tidak pernah diberlakukan aturan semacam itu. Namun Mayang menjelaskan dengan nada tenang bahwa gelombang baru ramuan eksotis peringkat es telah muncul dan ia ingin para mahasiswa terkuat menanganinya secara langsung. Ia pun memerintahkan Xiao Jingming, Qiran Rao, dan Dong Shen untuk mengikutinya bersama para staf pengawas. Meskipun Xiao Jingming merasakan adanya kejanggalan, kehadiran para mentor dari masing-masing universitas membuatnya sedikit lebih tenang. Ia akhirnya memilih untuk mengikuti rombongan tersebut. Di tengah perjalanan, Dong Shen mendekati Xiao Jingming dan Qiran Rao, memuji duel spektakuler yang mereka jalani pada hari sebelumnya. Tak lama kemudian, ia dengan santai mengalihkan pembicaraan ke topik agama, menyebutkan rumor tentang sekte-sekte tertentu yang konon memiliki teknik rahasia yang mampu meningkatkan kekuatan seorang pengguna dari tingkat 2 langsung ke tingkat 4. Dengan kekuatan sebesar itu, ujarnya sambil tersenyum, mungkin suatu hari ia pun dapat melawan para pengguna peringkat S. Xiao Jingming segera memperingatkannya agar menjauh dari ajaran-ajaran semacam itu. Namun Qiran Rao justru tidak sependapat. Dengan kedua tangan terkatup seolah sedang berdoa, ia menyatakan bahwa agama-agama seperti sekte jadu di tanah kelahirannya maupun sekte Bapa Suci memiliki makna yang positif. Ia bahkan mengaitkan kekuatannya sendiri sebagai anugerah dari Dewa Brahma. Xiao Jingming mengejeknya secara terang-terangan, menanyakan mengapa Dewa Brahma tidak membantunya memenangkan duel mereka. Qiran pun terdiam, wajahnya memerah karena amarah. Dong Shen segera menengahi dengan senyum tipis, menyetujui bahwa memang ada agama-agama tertentu yang dapat memberikan manfaat luar biasa. Namun kemudian, dengan senyum yang aneh, ia menatap Xiao Jingming dan melontarkan kalimat bernada suram. Tidak lama lagi, Xiao Jingming akan merasakan sendiri kekuatan agama, dan besar kemungkinan ia akan mengubah pandangannya. Ucapan tersebut meninggalkan perasaan tidak nyaman di hati Xiao Jingming, sebuah firasat buruk yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata. Mayang akhirnya membawa Huping beserta 3 mahasiswa baru peringkat teratas menuju sebuah area terpencil di dalam rumah kaca. Ia berhenti di sana dan menyatakan bahwa mereka telah tiba di tujuan. Merasa kebingungan, Huping menatap sekeliling. Tidak ada satupun ramuan yang terlihat. Ia pun menanyakan di mana bunga peringkat es yang sebelumnya dijanjikan. Mayang hanya menunjuk ke depan dan menyuruhnya untuk memperhatikan dengan lebih saksama. Pada detik berikutnya, ekspresi ramah di wajah Mayang lenyap sepenuhnya. Pria yang mengaku sebagai Mayang itu tiba-tiba menerjang Huping. Tubuhnya berubah menjadi sosok bayangan, matanya memerah, dan cakar iblis raksasa menghantam dada Huping secara langsung. Tubuh Huping terpental jauh, tetapi ia masih berhasil mendarat dengan stabil. Terkejut, Huping segera menyadari kebenarannya. Penyerang ini adalah seorang Grandmaster tingkat 7. Dengan amarah membara, ia menuntut agar lawannya mengungkapkan identitas aslinya, sembari mengaktifkan kemampuan peringkat A, kucing roh bayangan. Penyerang itu tertawa dan memuji daya hidup Huping yang luar biasa. Setelah itu, ia melepaskan penyamarannya, memperlihatkan wajah aslinya. Ia adalah Uskup Agung Sekte Mandat Langit. Dengan senyum kejam, ia berkata bahwa karena Huping akan segera mati, tidak ada salahnya mengungkapkan kebenaran. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh semua orang tanpa kecuali. Huping menghancurkan sebuah kristal darurat di tangannya, menuduh mereka berusaha memusnahkan masa depan generasi unggul umat manusia. Namun Uskup Agung itu kembali tertawa, menyatakan bahwa semuanya telah terlambat. Ia mengaktifkan bola merah darah di tangannya, menciptakan blokade ruang raksasa yang langsung menjebak seluruh orang di dalam rumah kaca. Di luar lokasi, 3 wakil rektor segera menerima peringatan darurat. Ling Xuang meledak oleh amarah. Seseorang berani menyerang orang-orangnya. Tanpa ragu, ketiga Grandmaster itu melesat ke udara dan bergegas menuju perkebunan Gua Iblis. Sementara itu, di basis pasokan Shun, kepala pengawas Zhou Ying dilanda kepanikan. Ia segera memerintahkan pasukan pengamanan untuk melindungi Qiu Yun. Meski hatinya dipenuhi kecemasan, ia memaksa dirinya tetap tenang,
meyakini bahwa dengan Grandmaster tingkat 8 dalam perjalanan, bencana masih dapat dicegah. Kembali ke dalam rumah kaca, Huping merasakan fluktuasi aneh pada blokade ruang. Uskup Agung itu mengejek mereka, menyatakan bahwa Grandmaster bertipe ruang yang mereka miliki tidak akan berguna melawan formasi yang ia ciptakan. Ia pun memutuskan untuk bertindak cepat dan mengumumkan bahwa perempuan kucing akan menjadi korban pertama. Sebuah tangan merah raksasa turun dari udara, menghantam ke arahnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Qiran Rao mengumpat tanpa daya. Xu Jingming memahami kenyataan pahit itu. Melawan Grandmaster tingkat 7 adalah sesuatu yang mustahil. Tiba-tiba, serangan Uskup Agung itu terhenti. Ia menyadari bahwa Ling Shuang cukup kuat untuk mengguncang blokade ruang yang ia ciptakan. Dengan mendecakkan lidah, ia memilih untuk mundur, menyerahkan sisanya kepada Putra Suci. Saat itu, Dong Shen melangkah maju. Senyum ramah yang biasa ia kenakan telah lenyap sepenuhnya. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa inilah saatnya Sekte Mandat Langit tampil di panggung dunia. Kini ia akan memperlihatkan wujud aslinya. Energi gelap meledak dengan ganas, tingkat kultivasinya melonjak drastis, tingkat 2 tahap lanjut, menembus puncak tingkat 2, menerobos ke tingkat 3, dan terus meningkat hingga akhirnya mencapai puncak tingkat 4. Baik Xu Jingming maupun Qiran Rao tertegun. Xu Jingming nyaris tidak mempercayai apa yang ia saksikan, sebuah teknik yang mampu meningkatkan kultivasi hingga 2 tingkat besar sekaligus. Dan pada saat itulah, mimpi buruk yang sesungguhnya baru saja mulai.